Kalian ngeh nggak, sejak awal tahun 2000-an, pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu selalu konsisten di kisaran angka 5%. Mau lagi ada hujan badai apapun, tetap aja tuh dia kisaran angka 5%. Contoh nih, awal tahun 2025, kurang kacau apa coba berita ekonomi yang kita dengar? Total PHK udah 70.000 orang, mobilitas lebaran untuk pertama kalinya turun. Tapi kenyataannya ekonomi Indonesia kuartal 1 2025 masih bertumbuh di angka 4,87%. Lagi-lagi solid di kisaran 5%. Kepikiran nggak sih, kok aneh ya angkanya? Padahal kita berasanya ekonomi lagi minus. Kalau kalian juga ngerasa aneh, tenang, kalian nggak sendiri. Karena ada satu sisi dari ekonomi Indonesia yang jarang banget dibahas, tapi diam-diam memegang peranan penting. Yuk kita bongkar sama-sama. Jangan skip, karena bagian ini bisa bikin kalian melihat ekonomi Indonesia dari kacamata yang beda banget. Selamat datang di YouTube channel Slave Berdasi. Di sini, Slave Berdasi akan menawarkan berbagai pil pahit. Berbagai cerita berdasarkan kejujuran pada realita yang pahit, lugas, dan apa adanya. Seperti layaknya pil pahit, menerima dan menelannya sudah pasti sulit. Tapi dengan itulah, kita bisa jadi lebih baik. Subscribe biar nggak ketinggalan, like dan komen kalau suka sama videonya. Kalian tahu nggak sih rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam belasan tahun terakhir tuh stabil di kisaran 5% per tahun. Nggak main-main, angka ini bahkan lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia yang cuma sekitar 3%. Menurut data resmi dari BPS, di tahun 2024 kemarin ekonomi Indonesia tetap tumbuh konsisten di angka 5,03%. Terus tahun 2025 ini yang katanya ekonomi dunia lagi jungkir balik gara-gara perang dagang Trump jilid 2, ternyata kita masih bisa tumbuh sebesar 4,87%. Ya ampun, masih nempel banget tuh di angka 5%. Dan yang makin keren, pertumbuhan segitu datang barengan sama inflasi yang terkendali. Inflasi kita cuma sekitar 1,5%. Tapi makin dibaca, kok makin berasa ada yang janggal ya. Ekonomi Indonesia tetap konsisten tumbuh 5%. Coba deh inget-inget lagi, berita ekonomi belakangan ini rame soal apa? Bukannya dalam 2 tahun terakhir, daya beli masyarakat itu justru drop banget ya? Banyak UMKM yang tutup, masih kelimpungan karena efek pandemi dan harga-harga yang makin gak santai naiknya. Bahkan sempat heboh juga tuh soal 9 juta orang kelas menengah Indonesia yang turun kelas. Belum lagi raksasa tekstil kayak Sritex yang pahit. Disusul perusahaan tekstil lainnya yang nasibnya nggak kalah sengsara. Terus kok bisa ya ekonomi kita masih dibilang tumbuh 5%? Dari sisi industri keuangan non-bank tempat gua sendiri berkecimpung, kondisinya juga lagi nggak asik. Bisnis asuransi stagnan, sementara perusahaan manajer investasi malah lebih parah. Ada yang dulu sempat jadi raja, sekarang malah mau dijual karena udah dianggap nggak cukup menguntungkan. Kalau dari yang gue rasain sih penghasilan ya segini-segini aja, malah berasa kebalik. Berasa inflasinya yang 5%, pertumbuhan ekonominya yang malah cuma 1,5%. Kalau kalian gimana? Ngerasain hal yang sama juga nggak? Ini gue yang kurang update, para pedagang yang kebanyakan ngeluh, atau jangan-jangan datanya emang mabok ya? Soalnya rasanya tuh kayak kebalik antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Coba lihat deh berita yang lalu lalang. Harga minyak goreng naik, harga beras naik, dan yang paling krusial, harga Pertalite di akhir 2022 naik 30% jadi 10.000 per liter. Sekarang Pertalite makin susah diakses. Masyarakat malah didorong buat beli BBM Ron 92 yang harganya sekitar 13.000. Kalau dihitung-hitung itu berarti harga BBM naik lagi 30% secara halus. Jadi total udah naik 60% dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dan kita semua tahu, kenaikan harga BBM itu efek dominonya kemana-mana. Mulai dari bahan makanan, ongkos transportasi, sampai jasa-jasa lainnya. Kok bisa dibilang pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5%, sementara inflasinya 1,5%? Yuk, kita cari tahu fakta sebenarnya. Oke, sekarang kita coba bedah bareng. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang katanya 5% itu asalnya dari mana sih? Jadi gini guys, salah satu cara paling umum buat ngukur pertumbuhan ekonomi adalah dari sisi pengeluaran. Simpelnya, seberapa banyak sih total belanja yang terjadi di Indonesia selama setahun, lalu dibandingkan dengan total belanja tahun sebelumnya. Dari situ bisa kelihatan ekonomi kita tumbuh atau enggak.
Nah, perhitungan ekonomi dari total belanja ini dihitung dari 4 komponen utama. Pertama, belanja pemerintah. Ini adalah semua pengeluaran yang dilakukan negara dan mayoritasnya tercermin lewat APBN. Jadi, makin jor-joran pemerintah belanja, makin kelihatan dampaknya buat ekonomi bergerak. Kedua, belanja rumah tangga alias konsumsi masyarakat. Mulai dari belanja bulanan sampai jajan online di tanggal cantik, ini biasanya jadi tulang punggung utama ekonomi kita. Ketiga, investasi, yaitu pengeluaran untuk barang modal yang nilainya panjang umur. Bisa dari swasta dalam negeri, bisa juga dari investor luar negeri. Contohnya bangun pabrik, beli mesin, bikin jalan tol. Keempat, neraca perdagangan bersih, yaitu nilai ekspor dikurangi impor. Kalau ekspor lebih gede dari impor, ya jadi penyumbang pertumbuhan. Tapi kalau kebalik, bisa jadi beban. Nah, dari keempat komponen tadi, siapa sih yang paling berjasa ngangkat angka pertumbuhan ekonomi kita ke level 5%? Jawabannya adalah konsumsi rumah tangga. Yes, kita semua nih, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah kontributor utamanya. Besarnya 55% dari total pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ekonomi tumbuh 5%, sekitar 2,5%-nya itu hasil dari kita belanja. Mulai dari beli mobil, beli handphone, jajan di warung, nyicil rice cooker baru, sampai belanja skincare pas flash sale. Itu semua itu masuk ke dalam konsumsi rumah tangga. Intinya pertemuan konsumsi rumah tangga itu ya cerminan langsung dari kondisi kita semua, 275 juta orang Indonesia. Jadi kalau konsumsi naik, artinya masyarakat lagi banyak belanja, lagi percaya diri sama kondisi ekonomi. Tapi kalau belanjanya seret, ya mestinya ketahuan dong ya di data pertumbuhan. Dilihat dari statistik pertumbuhannya dalam 10 tahun terakhir, ternyata pertumbuhan belanja rumah tangga justru mengalami tren penurunan pertumbuhan. Sebelum pandemi, pertumbuhan tahunan belanja rumah tangga ada di kisaran 5,0 sampai 5,2%. Tapi sejak pandemi lewat, tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga justru lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Tahun 2024, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,94%. Bahkan di tahun 2023 cuma 4,69%. Pertumbuhan ini jelas-jelas ngasih sinyal, iya emang daya beli masyarakat lagi turun. Jadi wajar dong kalau kita ngerasa ekonomi kerasa melambat. Bukan cuma perasaan kok, datanya pun bilang begitu. Tapi walaupun lagi turun, sebenarnya pertumbuhan belanja rumah tangga itu cuma sedikit banget di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Selisihnya cuma 0,08% aja. Jadi meski nggak seganas dulu, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 4,94% dan ekonomi Indonesia juga masih ngeyel nih tumbuh di 5%. Pertanyaan sekarang siapa sih masyarakat yang bikin konsumsi rumah tangga masih tumbuh segitu? Karena kalau ngelihat isi dompet kebanyakan orang kok kayaknya nggak se-glow up itu ya. Tapi tahan dulu, sebelum kita bahas siapa yang masih jor-joran belanja di tengah dompet yang kian tipis, mending kita intip dulu nih, komponen-komponen ekonomi lain yang menyusun angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang katanya stabil di 5% ini. Komponen selanjutnya belanja pemerintah, yang ini kontribusinya sekitar 9% terhadap total ekonomi Indonesia. Nggak sebesar konsumsi rumah tangga sih, tapi tetap aja, kalau pemerintah belanja, efeknya berasa kemana-mana. Kalau kita lihat secara historis, pertumbuhan belanja pemerintah biasanya mirip-mirip lah sama konsumsi rumah tangga. Tapi setelah pandemi, wah beda cerita nih. Belanja pemerintah justru ngebut. Di tahun 2024 aja pertumbuhannya tembus 6,61%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu penyebab utamanya, yuk, pemilu dan pilkada. Momen 5 tahunan ini emang selalu jadi booster belanja negara. Dari pengadaan logistik, honor panitia, sampai konsumsi lokal yang meningkat gara-gara kegiatan kampanye. Semua itu nyumbang ke belanja pemerintah. Sekarang mari kita lihat sumber duitnya pemerintah buat belanja-belanja tadi tuh, yaitu pendapatan pemerintah. Sebagai informasi, sekitar 80% pendapatan pemerintah itu berasal dari pajak. Jadi makin besar penerimaan pajak, makin leluasa juga pemerintah belanja. Kalau dilihat dari pertumbuhan pendapatannya, tahun 2024 kemarin cuma tumbuh 0,7%. Tapi jangan buru-buru suzon. Ini bukan karena pemerintah nggak narik pajak, tapi karena pendapatan di tahun sebelumnya, yaitu 2023 memang super tinggi. Ingat ya, Indonesia itu negara yang pendapatannya sangat bergantung pada komoditas. Jadi ketika harga komoditas utama kayak batu bara dan sawit turun, ya otomatis pendapatan negara juga ikut turun. Contoh aja di tahun 2022, pendapatan pemerintah tumbuh sampai 31%. Kenapa?
karena harga batu bara lagi naik gila-gilaan. Dari rata-rata $70 melonjak sampai menyentuh angka $400. Lanjut ke 2023, pendapatan pemerintah masih tumbuh 5,9% karena harga batu bara masih bertahan di kisaran $200. Nah, masuk ke 2024 ketika harga rata-rata batu bara turun ke $120, pendapatan pemerintah pun ikut melambat. Hasilnya pertumbuhan cuma 0,7%, tipis banget. Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan pendapatan pemerintah per tahun ada di angka 6,9%. Suka nggak suka, faktanya Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara dan sawit. Dan dengan tren dunia yang makin gesit menuju energi terbarukan, pemerintah punya PR besar nih. Cari sumber pendapatan baru kalau memang mau tetap survive di jangka panjang. Tapi itu bahasan yang beda lagi ya. Nanti kita kupas tuntas di video lain. Sekarang setelah kita bongkar komponen belanja pemerintah, yuk kita lanjut ke faktor selanjutnya. Komponen berikutnya adalah pengeluaran untuk investasi atau belanja modal. Pengeluaran investasi ini ditujukan untuk aset tetap yang usia pakainya lebih dari 1 tahun. Contohnya ya kayak beli mesin, bangun pabrik, bangun gedung, pokoknya segala hal yang bentuknya bikin aset jangka panjang. Termasuk juga misalnya investasi buat bangun smelter dalam rangka hilirisasi. Itu juga masuk dalam komponen ini. Nah, pengeluaran investasi ini biasanya disebut GFCF, singkatan dari Gross Fixed Capital Formation. Kalau kedengarannya ribet, tenang aja. Intinya ini adalah belanja yang sifatnya bikin ekonomi jangka panjang jadi lebih kokoh. Menariknya, pengeluaran investasi ini adalah kontributor terbesar kedua dalam ekonomi Indonesia setelah belanja rumah tangga, dengan kontribusi sekitar 33%. Jadi meski nggak segaduh konsumsi rumah tangga, komponen ini tuh punya bobot yang nggak bisa dianggap remeh. Di tahun 2024, pengeluaran investasi hanya tumbuh 4,61%. Tahun sebelumnya nggak jauh beda, cuma 4,40%. Padahal kalau ditarik ke belakang selama 10 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan pengeluaran investasi ini cuma 3,9%, alias lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Nah, yang bikin makin menarik, pertumbuhan pengeluaran investasi yang lemot ini ternyata berbanding terbalik dengan data penanaman modal real dari investor, baik domestik maupun asing. Di tahun 2024, penanaman modal tumbuh 21%, dan selama 10 tahun terakhir rata-rata tembus di angka 16%. Sering kan kita dengar perusahaan-perusahaan luar negeri yang investasi di Indonesia, mulai dari bangun pabrik sampai bangun smelter dengan modal puluhan triliun rupiah. Contohnya aja investasi Singhan untuk hilirisasi nikel yang kabarnya udah tembus 100 triliun. Dan investasi Katol untuk pengembangan baterai listrik senilai 18 triliun. Tapi ternyata di balik semua headline bombastis itu, ada diskrepansi besar nih antara pertumbuhan investasi real yang tinggi dari investor luar maupun dalam negeri dengan pertumbuhan pengeluaran investasi dalam komponen ekonomi yang malah tetap rendah. Nah, ini realisasinya kemana? Yang bagus-bagusnya sih digembar-gemborkan di media, yang jeleknya diem-diem aja. Tapi dari data historis kita tahu bahwa pertumbuhan penanaman investasi real dari investor domestik juga sangat tinggi. Tahun 2024 aja tumbuh 21% dan selama 10 tahun terakhir rata-ratanya 16%. Jauh di atas pertumbuhan perekonomian Indonesia. Nah, pertumbuhan investasi dalam negeri ini ternyata berkaitan erat dengan belanja rumah tangga Indonesia yang tadi sempat kita bahas tumbuh 4,94%. Walaupun kita mayoritas masyarakat ngerasanya kayak kebalik sama inflasi yang makin mencekik. Soalnya yang punya perusahaan-perusahaan ini kan ya itu aja, para taipan, orang-orang terkaya di Indonesia. Yuk, sekarang kita cek seberapa cepat sih kekayaan mereka tumbuh. Berikut ini adalah 10 orang terkaya di Indonesia pada tahun 2014. Dua teratasnya masih sama seperti sekarang, Hartono bersaudara, pemilik Jarum, dan Bank BCA. Total kekayaan 10 orang terkaya di Indonesia tahun 2014 adalah 564 triliun rupiah. Selanjutnya, yuk kita intip 10 orang terkaya di Indonesia tahun 2024. Nggak mengejutkan, Hartono bersaudara masih kokoh di puncak. Kalau di tahun 2014 kekayaan mereka ada di angka 238 triliun, maka di tahun 2024 sudah naik jadi 804 triliun. Naiknya nggak kaleng-kaleng. Total kekayaan 10 orang terkaya di Indonesia itu di tahun 2024 mencapai 2.643 triliun. Naik 2.000 triliun dalam 10 tahun terakhir. Itu artinya rata-rata kekayaan mereka bertumbuh 17% per tahun.
atau naik 360% dibanding total kekayaan mereka di tahun 2014. Coba bayangin ya, dalam 10 tahun, cuma dari 10 orang kekayaannya nambah 2.000 triliun. Itu setara kekayaan berapa puluh juta masyarakat Indonesia coba. Biar kebayang seberapa dahsyat pertumbuhan kekayaan mereka, yuk kita bandingin sama aset terbesar yang biasanya kita punya, rumah. Asumsinya kita punya aset rumah senilai 2,5 miliar. Coba bayangin ya, dalam 10 tahun ke depan pindah rumah ke harga berapa tuh? 4 miliar, 5 miliar. Nyatanya kalau ngikutin growth-nya para konglomerat harusnya naik jadi 9 miliar. Kebayang nggak sih kita bisa nyampe ke situ? Udah pasti enggak. Kepinginnya sih, ya iyalah. Tapi realistisnya punya rumah 2,5 M dan lunas dalam 10 tahun terakhir aja udah prestasi banget. Tapi buat para orang terkaya di Indonesia yang asetnya udah triliunan, udah kayak gajah, mereka masih bisa tumbuh segila itu. Dan dari sinilah akhirnya semua pertanyaan di awal video terjawab. Kenapa ekonomi Indonesia masih bisa tetap tumbuh 5% per tahun? Padahal kalau lihat kenaikan penghasilan kita mah, kalau saya sih nggak nyampe begitu. Bahkan di tahun 2024 saat kondisi ekonomi kerasa berat banget, ada 9 juta orang kelas menengah yang turun kelas. Lah, pertumbuhan ekonominya malah plus 5%. Harusnya kan minus. Ternyata pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang kelihatannya tetap bagus itu ditopang oleh orang-orang terkaya Indonesia. Para konglo inilah yang kekayaannya tumbuh rata-rata 17% per tahun. Padahal jumlahnya mereka dikit banget. Tapi ya gitu, kontribusinya super besar. Menurut statistik, 1% orang terkaya Indonesia menguasai 50% total aset kekayaan seluruh rakyat Indonesia. Yes, cuma segelintir orang. Tapi megang setengah dari semua kekayaan yang ada. Ketimpangan antara bumi dan langit. Jangan kaget ya guys, namanya juga negara pasar bebas, kapitalis, ya emang begini polanya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang di tengah makin kejepit. Mereka inilah para lebah pekerja. Kita bisa lihat sendiri fenomena serupa di negara-negara Asia yang lebih maju dari Indonesia. Lihat aja kelas menengah pekerja di Jepang, Korea, Hong Kong. Persaingan kerja makin brutal, mereka harus kerja lebih keras. Pulang makin larut, bahkan Sabtu Minggu pun kerja. Belum lagi tambah side hustle sana sini. Semua itu dilakukan cuma demi bisa beli rumah kecil di pinggiran kota yang aksesnya jauh banget dari tempat kerja. Saking jauhnya mereka sampai harus tidur di McD lah, di warnet lah, bahkan di dalam mobil. Pahit banget. Tapi ya itu kenyataan yang sekarang benar-benar terjadi di sana. Jadi kalau dibilang ekonomi Indonesia tumbuh 5%, tapi kita ngerasanya malah kebalik karena harga-harga naik, dompet makin tipis. Jangan sedih ya. Kita, para pengabdi gajian, middle class, atau lebah pekerja, emang umumnya mikir gitu. Dan itu wajar, karena ya kitanya makin ketinggalan. Kitanya lebih sering jadi objek penderita dari sistem, bukan pelaku utamanya. Ekonomi boleh tumbuh 5%, tapi nggak ada aturan yang bilang penghasilan dan aset kekayaan kita juga otomatis ikut tumbuh 5% juga. Kita udah ngeliat nih, betapa makin beratnya kehidupan masyarakat kelas menengah di negara maju, terutama kalangan pekerja. Karena ekonomi terus tumbuh, tapi sayangnya pertumbuhan itu justru bikin hidup makin mahal dan meninggalkan mereka jauh di belakang. Sekarang setelah melihat realita pahit ini, yang kita perlukan bukan lagi sibuk mempertanyakan datanya benar apa enggak, tapi mulai mikir, apa solusinya? Gimana caranya supaya kita nggak bernasib sama kayak mereka? Melalui petualangan perspektif ini, Slave Berdasi bercerita dari point of view-nya sendiri tentang hidup, pekerjaan, keuangan, ekonomi, sosial secara jujur apa adanya. Semoga melalui cerita Slave Berdasi, kalian mendapatkan sudut pandang baru yang bermanfaat. Like dan komen kalau suka sama videonya, dan subscribe untuk ngikutin video-video terbaru dari Slave Berdasi. Sampai ketemu di video berikutnya.